oleh Sayyidina Muhammad. Oke, assalamualaikum anak ibu semuanya. Baik, kita kali ini akan ulangan harian yang kedua, materinya klasifikasi makhluk hidup. Ini ada soalnya 20 objektif. Kalian tinggal pilih jawaban yang benar yang mana. Soal yang pertama, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah A. Mempermudah pengenalan makhluk hidup, B. Memilih makhluk hidup yang dapat dimakan, C. Menentukan asal-usul makhluk hidup, D. Memberikan nama pada setiap makhluk hidup. Oke, lanjut soal yang kedua. Untuk melestarikan keturunannya, maka makhluk hidup perlu melakukan A. Perkembangbiakan, B. Gerak, C. Perkembangan, D. Pertumbuhan. Oke, lanjut soal yang ketiga. Cabang ilmu biologi yang mengkaji pengelompokan makhluk hidup itu disebut dengan A. Sistem klasifikasi, B. Proses klasifikasi, C. Klasifikasi sistem filogoni, D. Taksonomi. Selanjutnya, soal yang keempat. Sistem klasifikasi makhluk hidup pertama kali dipelopori oleh A. A. Mayer, B. Thomas Alva, A. C. Charles Darwin, D. Carolus Linnaeus. Soal yang kelima, hal berikut yang dilakukan oleh semua makhluk hidup kecuali A. Peka terhadap perangsang, B. Bernafas, C. Tumbuh, D. Fotosintesis. Oke, lanjut soal yang keenam. Kelompok yang memiliki jumlah individu paling banyak adalah A. Kelas, B. Genus, C. Spesies, D. Familia. Selanjutnya soal yang ketujuh. Urutan tingkat takson dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah A. Kingdom, filum atau divisi, ordo, kelas, famili, genus, spesies, B. Kingdom, filum atau divisi, ordo, kelas, genus, famili, spesies, C. Kingdom, filum atau divisi, kelas, ordo, genus, famili, spesies, D. Kingdom, filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Soal yang ke-8. Sistem dua kingdom. Ini makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok besar, yaitu A. Kelompok tumbuhan atau kingdom fungi dan kelompok hewan kingdom plante. B. Kelompok tumbuhan atau kingdom plante dan kelompok hewan kingdom animalia. C. Kelompok tumbuhan atau kingdom animalia dan kelompok hewan kingdom plante. D. Kelompok tumbuhan kingdom monera dan kelompok hewan kingdom animalia. Padi memiliki nama ilmiah Oryza sativa. Kata Oryza ini merupakan petunjuk nama A. Spesies, B. Kelas, C. Familia, D. Genus. Soal yang ke-10. Orang yang pertama kali menemukan mikroskop dan menggunakannya untuk mengamati bakteri adalah A. Robert Hooke, B. Edward Jenner, C. Louis Pasteur, D. Anthony van Leeuwenhoek. Soal yang ke-11. Lensa yang terletak di atas dan dekat dengan mata pengamat disebut dengan A. Lensa okuler, B. Lensa objektif, C. Lensa datar, D. Lensa cembung. Soal yang ke-12. Lensa okuler suatu mikroskop memiliki perbesaran 10 kali. Apabila kamu menginginkan perbesaran 100 kali,
maka perbesaran yang harus digunakan pada lensa objektif adalah A 5 kali, B 10 kali, C 20 kali, D 100 kali. Soal ke-13. Jika ingin menggeser bayangan benda pada mikroskop ke arah kanan dan bawah tepat pada tengah bidang pengamatan, maka langkah yang perlu dilakukan adalah A. Membalik posisi mikroskop, B. Menggeser preparat ke kiri dan ke atas, C. Menggeser preparat ke kanan dan ke bawah, D. Menarik preparat dan memasang kembali sesuai posisi yang dituju. Soal ke-14. Salah satu ciri khas yang membedakan ganggang dengan jamur adalah A. Ganggang tidak berklorofil, B. Jamur tidak berklorofil, C. Jamur berklorofil, D. Ganggang bersel satu. Soal ke-15. Berikut ini yang termasuk dalam kelompok tumbuhan berbiji terbuka adalah A. Kacang hijau, jagung, jambu mente, B. Pakis haji melinjo pinus, C. Kacang tanah melinjo pinus, D. Pakis haji, jambu mente, jagung. Soal ke-16. Kerangka hewan berpori yang dapat dimanfaatkan sebagai A. Penggosok pakaian, B. Penggosok kulit, C. Spons mandi, D. vas bunga. Soal nomor 17. Burung termasuk dalam kelompok hewan berdarah panas. Artinya, suhu tubuhnya mengikuti suhu lingkungan, B. Suhu tubuhnya lebih tinggi dari suhu lingkungan, C. Suhu tubuhnya tetap meskipun suhu lingkungan berubah, D. Memiliki kemampuan adaptasi dengan lingkungan. Soal nomor 18. Burung pada waktu terbang akan lebih efektif dalam bernapas jika menggunakan A. Paru-paru buku, B. Insang dan paru-paru, C. Pundi-pundi hawa, D. Paru-paru dan pundi-pundi hawa. Soal nomor 19. Berikut ini yang bukan termasuk ciri tumbuhan dikotil adalah A. Akarnya tunggang, B. Batang bercabang, C. Daunnya menjari, D. berkeping dua. Soal yang terakhir, soal yang ke-20. Hewan yang mendapat julukan mamalia berkantung adalah A. Monyet, B. Tikus, C. Lumba-lumba, D. Kanguru.